Sejatinya semua diciptakan oleh Allah, berada di sekitar kita adalah sebagai ujian yang menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, jumpa lagi kita dalam pertemuan singkat ini. Semoga hari ini tanggal 20 September 2025 selamat beribadah Qiyamul Lail, selamat bersiap-siap untuk menjalankan sholat subuh. Sekarang sudah jam 4 pagi. Alhamdulillah kita masih diberi waktu oleh Allah sampai hari ini, sampai detik ini. Semoga apapun aktivitas yang akan kita kerjakan besok pagi, rutinitas pekerjaan ataupun rutinitas bisnis ataupun rutinitas apapun, semoga mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran, dan tentunya yang kita idam-idamkan, karena semua diniatkan untuk ibadah, mencari ridho Allah. Tentunya yang kita inginkan adalah mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sejatinya semua yang kita lihat dalam pandangan kita, yang kita dengar dengan pendengaran kita, yang bisa kita rasa dengan indera perasa kita, diciptakan oleh Allah hanyalah untuk menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Betapa tidak ketika kita berjumpa dengan orang baik, itu akan mengajak kita ke dalam lingkungan yang diridhoi oleh Allah, akan mengajak kita ke dalam mencari keselamatan di dalam menghindari atau menjauhkan diri dari panasnya api neraka, menjauhkan diri dari godaan setan yang menyesatkan. Itulah hakikat apabila Allah mengirim kita orang-orang baik, orang-orang yang peduli dengan kita atas penderitaan api neraka. Maka orang-orang baik itu menguntungkan kita untuk selalu mengajak berbuat yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar dari sisi Allah. Kendati pun yang mungkar itu sangat menggiurkan, sangat menggoda hati setiap manusia, tetapi orang baik akan selalu mencegah untuk kita berbuat mungkar. Dan sebaliknya, kendati pun perbuatan yang ma'ruf itu sangat-sangat memberatkan kita, kita sangat malas, kita sangat merasa bahwa itu adalah buang-buang waktu. Tetapi ketika kita dipertemukan dengan orang baik, maka orang baik itu akan selalu mengajak kita untuk melaksanakan segala perbuatan yang ma'ruf, yang baik, kendati pun itu sangat tidak kita inginkan karena ketidaktahuan kita. Dan juga apabila Allah mendatangkan kita dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim kepada kita, sejatinya entah itu orang yang suka menghibah kita, tentang kita, di belakang kita, ataupun orang yang secara sengaja atau tidak sengaja menyakiti kita, menyakiti perasaan kita, merugikan kita, baik secara material maupun imaterial, sejatinya itu juga menguntungkan kita di sisi Allah. Bagaimana tidak ketika kita sudah meninggal dunia menjadi penghuni kubur, ternyata kita mendapat kiriman-kiriman yang tidak kita kerjakan, kiriman kebaikan. Ya, itu berasal dari mana? Tidak lain dan tidak bukan dari pahala-pahala orang-orang yang menzolimi kita, orang-orang yang jahat kepada kita waktu di dunia dalam pandangan kita, orang-orang yang suka menghibah kita, orang-orang yang selalu merugikan kita, sehingga
kita dikucilkan, sehingga kita direndahkan, sehingga kita dirugikan. Tetapi faktanya justru orang-orang inilah yang mengirimkan pahalanya kepada kita di alam kubur. Berarti semua yang diciptakan Allah, entah itu orang baik yang dikirimkan kepada kita, ataupun orang yang jahat yang dikirimkan kepada kita, orang zalim yang dikirimkan kepada kita, ternyata semuanya hanya menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Karena kesolimannya justru mengirimkan pahalanya kepada kita. Ya, di alam kubur nanti engkau akan mendapatkan pahala yang tidak pernah engkau kerjakan pada waktu hidup di dunia, yaitu pahala dari orang-orang yang waktu dahulu zalim kepada kita, merugikan kita apapun bentuknya. Dan apabila pahala yang akan diberikan kepada kita tidak cukup, yang tidak dikerjakan oleh kita, beliau tidak memiliki cukup pahala untuk dikirimkan kepada kita, ternyata beliau mengambil dosa-dosa kita, mengambil kesalahan-kesalahan kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ternyata diambil oleh beliau-beliau. Itu artinya apa? Artinya beliau sangat baik kepada kita, beliau sangat menguntungkan kepada kita. Ternyata segala sesuatu yang dikirimkan oleh Allah kepada kita waktu hidup di dunia, semua hanya menguntungkan orang-orang yang beriman apabila kita ridho kepada Allah atas apapun yang terjadi, apabila kita ikhlas kepada Allah atas kehidupan apapun yang terjadi. Semua hanyalah ujian. Yang diinginkan oleh Allah adalah keikhlasan kita menerima, bersyukur kepada Allah atas segala takdir, atas segala ujian yang diberikan oleh Allah. Allah tahu betul kemampuan manusia tidak bisa menyelesaikan semuanya, tetapi Allah tahu betul manusia hanya bisa bersabar, pasrahkan diri, karena kita hanyalah hamba yang tidak bisa melakukan apapun kecuali atas izin Allah, kecuali atas pertolongan Allah. Allah tahu betul itu, makanya yang dinilai adalah kesabaran dan keikhlasan kita dalam menerima segala takdir kita di dunia. Bangun tidur, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan tempat tidur yang nyaman, bangun dalam keadaan sehat, anak istri sehat, rumah tidak dalam keadaan bencana alam. Bukankah banyak warga yang rumahnya hilang karena peperangan? Bukankah banyak orang lain yang rumahnya hilang karena bencana alam? Bukankah banyak orang lain yang rumahnya terendam banjir? Tetapi alhamdulillah, itulah sejatinya apa yang diinginkan Allah kepada setiap hambanya. Allah tahu betul hambanya tidak bisa melakukan apapun, dan Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Yang diinginkan dari hambanya oleh Allah adalah berpasrah diri, mengaku kepada Allah bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak bisa melakukan apapun kecuali atas rahmat dan karunia Allah. Maka berdoalah. Ya, manusia hanya bisa berdoa sebagai wujud, sebagai penghambaan manusia kepada Allah adalah berdoa dan berikhtiar, menerima segala takdir yang diberikan, menerima dengan legowo, dengan pasrah kepada Allah, karena semua adalah kuasa Allah atas kehendak Allah. Allah maha berkehendak. Bisa jadi sekarang kita berada di titik lemah, bisa jadi besok Allah berikan di titik yang lumayan punya kekuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua adalah kehendak Allah. Semua diciptakan
hanya menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Mungkin hari ini kita belum sadar, tetapi setelah kematian kita baru mengetahui, setelah kita berada di alam kubur, kita baru mengetahui betapa ada kiriman-kiriman pahala kebaikan yang menghindarkan kita dari penderitaan yang sangat berat di alam kubur, di alam akhirat, dijauhkan dari panasnya api neraka, dari suatu ibadah yang tidak kita lakukan, melainkan dari kiriman orang-orang yang dahulu mendolimi kita, yang dahulu selalu membicarakan keburukan kita, dari pahala dari orang-orang yang dahulu selalu merendahkan kita. Bukankah itu artinya semua yang dikirimkan oleh Allah adalah menguntungkan bagi orang-orang yang beriman? Tentunya syaratnya adalah kita adalah orang-orang yang beriman, yang selalu patuh dan taat atas perintah dan larangan Allah. Kendati pun segala penderitaan akan kita alami di dunia demi untuk menegakkan perintah dan larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian pertemuan singkat kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan salah kata, mohon dimaafkan karena itu murni datang dari saya dan tidak ada maksud dari saya untuk menyakiti siapapun, hanya untuk sekedar mengingatkan sesama muslim bahwa kita memang diciptakan dari Allah. Semua ujian datang dari Allah. Allah hanya menginginkan kita sabar, menerima dengan pasrah, dan selalu bersyukur atas karunia Allah yang sangat-sangat besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan umat Islam.